Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 11 video ke-9 bab yang ketiga. Pada pertemuan yang kedua ini Bapak akan menjelaskan mengenai subbagian B, mencermati sistem peradilan di Indonesia yang terdiri dari 6 sub pokok bahasan, yang mana Bapak akan menjelaskan sub pokok bahasan 1 sampai dengan 3. Bab ini bagi berikut. Dalam pembelajaran ini Anda akan diajak untuk menelaah lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan dari suatu kaidah hukum. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah mempelajari materi bab ini, kalian diharapkan mengetahui dan memahami peran, tugas dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum. Selain itu, Anda juga harus bisa mengkritisi setiap peran dari lembaga penegak hukum dan menampilkan sikap perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Di sini Bapak akan menjelaskan sub bagian yang pertama mengenai makna lembaga peradilan. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak dapat terlepas dari kekuasaan negara. Yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman. Di Indonesia, perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 70 mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta sebuah mahkamah konstitusi. Proses peradilan dilakukan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan, yaitu peradilan menunjuk pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Kemudian pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna penegakan hukum. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Pengadilan wajib menerima dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk di dalamnya. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia yaitu A. Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab yang ke-9, yaitu pada pasal 24 ayat 2 dan 3. Bagi berikut. Ayat 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, badan lain yang berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. D. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. E. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Itulah undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan hukum di Indonesia. Selanjutnya, F. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
G. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. H. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 tentang Peradilan Umum. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikianlah undang-undang atau peraturan di atas menjadi pedoman bagi lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi campur tangan dari siapapun. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bisa menegakkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut yang ketiga, lembaga peradilan. Pada bagian sebelumnya Anda telah menelaah hakikat lembaga peradilan, sehingga semuanya itu dapat kalian pahami hal-hal sebagai berikut. Misalnya, dari ketentuan di atas, sungguhnya Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung meliputi peradilan umum yang terdiri dari pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten, kemudian pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua, peradilan agama yang terdiri dari pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Yang B, pengadilan tinggi agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. 3, peradilan militer dibagi menjadi beberapa. A, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat yaitu peradilan tata usaha negara yang terdiri atas pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. B, pengadilan tinggi tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Berikut bagian yang kedua yaitu mengenai Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yaitu badan peradilan di atas dan merupakan sarana bagi rakyat pencari keadilan mendapatkan hak di dalam lapangan peradilan nasional. Badan tersebut mempunyai fungsi sesuai dengan kompetensinya. Sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya untuk mengadili suatu perkara. Misalnya, penyelesaian perkara perceraian bagi penduduk yang beragama Islam, yang berwenang untuk menyelesaikan peradilan agama. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI disidangkan di pengadilan militer. Yang berikut, yang kedua, kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan. Misalnya pengadilan negeri, wilayah hukumnya hanya meliputi satu kabupaten atau kota, hanya berwenang menyidangkan perkara hukum yang terjadi di bawah atau di wilayah hukumnya. Berikut kemudian mengenai perangkat lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan tersebut yaitu mengenai alat-alat kelembagaan yang nantinya dijadikan sebagai lembaga dalam meningkatkan hukum dan keadilan di Indonesia.
Demikianlah untuk sub pokok bahasan 4, 5, dan 6 nanti pada tayangan video berikutnya. Demikianlah penjelasan sub materi B, mencermati sistem peradilan di Indonesia, sub pokok bahasan 1, 2, dan 3. Tugas meringkas dari tayangan video di buku catatan. Sekian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan selamat pagi.